Tumbal Pesugihan Ibu, part 27-28. Sayup-sayup terdengar pembicaraan ibu dengan Bu Puji walaupun sangat pelan sekali, namun aku mencoba mendengarkan secara jelas. Ibu yang membuat Raya meninggal, bukankah aku tidak memintanya, Bu? Ucap ibuku. Kan saya sudah tawarkan sebelumnya. Lagian kamu akan mendapatkan untuk banyak mbak timpal dari Bu Puji. Untung apa? Aku belum bisa mengerti. Aku terus mendengarkan pembicaraan mereka, agar aku tahu apa yang sedang ibu rahasiakan di balik ini. Namun, kriet, pintu yang tak aku tutup rapat berbunyi pelan dan terbuka secara perlahan. "Adrian," teriak ibuku. Aku terkejut bukan main. "Maaf, Bu, aku menutupnya tidak rapat." "Bu Puji, tolong tutup pintunya dan kunci." Ibu seperti sangat marah. Ia memerintahkan Bu Puji untuk menguncinya dari dalam dan aku tak akan bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Aku mundur perlahan dan duduk di atas sofa kecil. "Bapak," rayak batinku, "ada apa sebenarnya? Apa ada kaitannya dengan kematian Asih? Apakah ini sebuah karma untuk ibu?" Tapi, aku sangat sulit berpikir untuk masalah yang di luar logika seperti ini. Aku mulai berjalan ke arah teras rumah, berharap bapak segera pulang dan membawa jenazah Raya. Aku berdiri tepat di depan pintu rumah, namun mataku terbelalak saat melihat kantong kresek hitam tergeletak tepat di depanku. "Plastik apa ini?" Kubuka pelan tapi pasti. Bunga dengan beraneka warna serta bau yang sangat menyengat. "Punya siapa ini?" gumamku. "Hei, itu punya saya," wanita setengah berteriak datang menghampiriku, yaitu tak lain adalah Bu Puji. "Ini pupunya ibu?" tanyaku gugup. "Iya, kamu dapat dari mana?" tanyanya. "Di sini, Bu," tergeletak, jawabku pelan. Ia merebut kantong kresek tadi dari genggamanku. Entah apa yang ia lakukan, padahal hanya sebuah bunga biasa saja. Aku masih duduk termenung menunggu kepulangan bapak, serta Bu Puji dan ibuku masih berbincang-bincang di kamarnya. "Hei, Adrian, Adrian," lelaki tua datang dengan tergopoh-gopoh. "Pak Haji Rosadi." Aku langsung bangkit. "Ada apa, Pak Haji?" tanyaku cemas. Ia tampak sedang mengkhawatirkan sesuatu. "Adikmu meninggal lagi?" alisku menyerit. "Bagaimana Pak Haji bisa tahu?" "Pak Haji tahu dari mana? Bapakmu telepon Pak Haji. Ayo kamu ikut Bapak. Ada hal penting yang ingin Bapak bicarakan." "Tapi Pak, aku izin dulu sama Ibu." "Tidak perlu. Di dalam ada perempuan bukan?" Aku kembali terheran-heran. Apakah Pak Haji memang sering mengintai rumahku, padahal jarak dari rumahku dan rumah Pak Haji cukup jauh? "Kok Pak Haji tahu?" tanyaku dengan penuh keheranan. "Sudah, jangan dipikirkan, ayo cepat. Iku Bapak." Ia menarik tanganku dengan paksa dan membawanya ke rumahnya. "Duduk Adrian," ucap Pak Haji padaku. "Adrian minum dulu ya." Wanita paruh baya, yaitu istri dari Pak Haji Rosadi, memberiku secangkir teh hangat. "Makasih Bu Haji," ucapku. "Adrian, ingat betul kata-kata Bapak ya." Aku mengangguk walaupun masih bingung apa yang ingin ia bicarakan. "Ibumu mempunyai taktik ilmu hitam bersama perempuan yang ada di dalam rumahmu." "Apa? Yang benar saja Pak." Aku memotong ucapannya dan tak terima jika Pak Haji berbicara buruk tentang ibuku. "SSTT, diam dulu. Ini rahasia Adrian, nanti bapakmu akan tak kasih tahu juga. Ibumu punya taktik pesugihan. Ini akan merenggut nyawa adikmu yang terakhir juga." "Dek, Pak, jangan bicara seperti itu." Aku mencoba membantah apa yang diucapkan Pak Haji Rosadi. "Kenapa kamu tidak percaya? Dan sekarang di mana kuburan adikmu Asih?"
Aku kembali mengingat di saat ibuku dengan tega mengubur jasad Asih di belakang rumah lalu kemudian hilang entah kemana. Waktu bapakku baru pulang kami berziarah ke makam Asih, Pak, ucapku. Makam? Di mana? Coba beritahu bapak. Aku mencoba memberitahu padanya bahwa Asih dimakamkan di TPU terdekat. Nanti kita sama-sama ke sana bersama bapakmu, ucapnya. Bapak tahu semuanya tentang ibu. Bapak sedang tidak memfitnah ibuku kan? Aku masih tak percaya dengan perkataannya bahwa ibuku mempunyai taktik pesugihan yang merenggut semua adikku. Ia menghela nafas dengan kasar. Untuk apa berbohong, Adrian? Kamu akan tahu semuanya. Kita akan mengungkap ini semua dari awal mula ibumu membuat taktik ini. Kalau ibumu memang gila harta, bukan hanya anak yang akan menjadi korban, namun semua orang yang terdekat akan menjadi sasaran. Aku bergidik ngeri. Apakah benar ibuku sejahat itu? Tapi Pak, kamu masih terlalu kecil. Namun Bapak memang berbicara apa adanya walaupun bukti belum terlihat jelas. Apakah aku ikut menjadi korban selanjutnya, Pak? Keringatku mulai bercucuran. Ia menggeleng. Kalau itu Bapak tidak tahu, yang pasti adik terakhirmu akan menjadi korban selanjutnya. Jadi, artinya semua adikku. Iya, semua adikmu adalah korban tumbal dari pesugihan ibumu sendiri bersama si perempuan itu, timpalnya. Maksud Bapak, Bu Puji? Tanyaku. Ya, aku mengatur nafas yang tersengal-sengal, tak percaya dengan ungkapan Pak Haji. Aku pikir ini semua memang takdir, dan Asih menjadi tumbal pertama pesugihan ibuku. Pov, Bahar dan Raya. Bagaimana ini, Dok? Kenapa anakku tidak bisa diselamatkan? Aku sangat panik dengan penuturan dokter bahwa Raya tidak bisa diselamatkan. Saya tidak bisa menjawab apapun, Pak. Ini sudah takdir. Ucapannya membuat tak puas. Ayo, Dok, sekali lagi. Dia pasti masih bisa hidup. Aku mencoba dan mencoba membujuk dokter agar dia memeriksa Raya kembali. Ia menggeleng. Tidak bisa, Pak. Jantung anak Bapak sudah tidak berdetak lagi. Dek, kenapa kejadian kematian ini berturut-turut? Baru saja aku kehilangan bayi di rahim Sania dan sekarang harus kehilangan anak perempuanku. Aku yakin ada yang tidak beres yang sedang menimpaku. Akhirnya dengan rasa yang amat sedih aku membawa Raya pulang untuk dimakamkan. Dokter hanya bilang Raya tiba-tiba terkena demam berdarah lalu akhirnya Raya sering muntah darah. Tapi mengapa hanya dalam waktu sehari? Ini tidak logis. Sirine ambulans berbunyi sangat keras. Semua warga sekitar keluar rumah dengan wajah yang panik. Aku terus menangis berderai air mata meratapi jenazah Raya. Tak percaya dia pergi secepat ini. Pak, rumah Bapak di depan kan? Supir ambulans menunjukkan sebuah rumah yang persis di depan kami. Iya, Pak, jawabku pelan dengan nada sesenggukan. Mobil ambulans berhenti. Warga yang telah keluar dari rumah mereka datang untuk melihatku. Ada apa ini, Bahar? Siapa yang meninggal? Tanya salah satu ibu-ibu yang berdiri tepat di hadapanku. Raya, jawabku amat pelan. Raya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua amat mencekam, terlebih lagi ternyata Bu Puji sudah ada di rumahku sedari tadi. Ada apa ini? Ia seperti pura-pura ingin mengetahui hal ini. Ibu kenapa di sini? Mana Sania? Bentakku sedikit keras. Matanya terfokus pada jenazah Raya yang masih di dalam mobil. Turunkan dulu anakmu, perintah Bu Puji. Tak bepit lama aku langsung menurunkan jenazah Raya dan ditempatkan di ruang tamu. Raya, Sania dengan berjalan pincang menghampiri jenazah Raya. Mas, kenapa bisa meninggal? Ia menangis dan sesekali mencium kening anaknya itu. Mataku mendelik saat melihat Bu Puji sesekali tersenyum kecut. Bu Puji kenapa? Senang melihat anakku meninggal, tanyaku.
Astagfirullah, kenapa berpikir seperti itu? Ia menggelengkan kepalanya. Warga datang silih berganti, namun aku tak melihat ada Adrian di sini. Sania, Adrian di mana? Tanyaku. Ia masih menangis, entah hanya pura-pura atau nyata. Aku tidak tahu, Mas. Bapak, suara anak lelaki memanggilku. Ya, itu Adrian datang bersama Pak Haji Rosadi. Kamu dari mana? Lihat adikmu. Aku memperlihatkan Raya yang terbujur kaku dengan kedua matanya yang telah terpejam. Pak, Raya beneran meninggal? Ia menatapku dengan mata yang sudah berlinang. Aku mengangguk lemas. Adrian jatuh tepat di samping jenazah Raya. Ia menangis terseduh-seduh. Mas, aku nggak rela. Lagi-lagi Sania merasa sangat terpukul atas meninggalnya Raya. Ikhlaskan, bukankah ini kemauanmu? Aku terkejut saat Pak Haji mengatakan hal itu. Maksud Bapak apa, kemauanku? Ini takdir, Pak. Sania bangkit dan membentak Pak Haji dengan nada yang cukup keras. Semua warga yang tengah berbela-sungkawa tampak ikut ribut dengan ini. Para ibu-ibu menarik paksa Sania agar tidak menimbulkan keributan. Maksud Bapak apa? Bisikku padanya. Ia menggeleng. Ada mengira maksud khusus mengapa Pak Haji mengatakan demikian. Saya pulang dulu, permisi. Bu Puji tampak pergi berlalu meninggalkan kami. Mau kemana kamu? Pak Haji tampak mengikuti Bu Puji dari belakang. Ia mencegatnya, namun aku tak tahu apa yang terjadi. Aku lebih fokuskan untuk pemakaman Raya. Pak Haji Rosadi kembali, namun Bu Puji entah kemana. Aku tak menanyakan hal tadi. Kami semua dengan hikmat mengurus jenazah Raya. Pemakaman berlangsung cukup lama karena Sania sering kali jatuh pingsan. Bahar, nanti Bapak adakan tahlil di rumahmu ya, bisiknya padaku setelah prosesi pemakaman ini selesai. Aku mengangguk, iya Pak, dengan senang hati. Tidakkah? Sania berteriak histeris. Ada apa? Ayo bangun, jangan meratapi seperti ini. Aku mencoba meraih Sania agar ia bangun dari pusara makam Raya. Istri saya kenapa sih Pak? Kenapa bisa seperti ini? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Tidak apa-apa, ini wajar, jawabnya santai. Setibanya di rumah, Sania masih lemas dan sesekali memegangi perutnya. Aku tahu ia masih merasakan sakit pasca operasi. Adrian, bawa ibumu istirahat ke dalam kamar, bisikku pada anak sulungku. Aku meraih Zaki dan memangkunya. Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti malam saya adakan tahlilan di sini. Nanti saya ajak warga untuk datang, ucapnya padaku. Iya Pak Haji, terima kasih, timpalku. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.